kurang keras nih suaranya. Shalom. Wah, selamat pagi adik-adik PKPA. Kembali lagi, hari ini kita akan beribadah bersama-sama. Hari ini Kak Marta yang akan melayani ibadah IMPA pada tanggal 27 September 2020. Adik-adik masih semangat untuk IMPA? Wah, pinter-pinter nih anak PAGPIB Belangkasi. Tadi waktu bangun tidur, ada nggak nih yang nggak usah disuruh bangun, langsung bangun, langsung semangat. Bilang sama mama papa, mama papa, aku mau IMPA nih mama papa. Ayo siapa yang kayak gitu? Angkat tangannya. Oke. Nah adik-adik, meskipun kita hari ini masih tetap beribadah secara online, tapi kita harus tetap semangat ya. Mari kita siapkan hati dan pikiran kita untuk memuji Tuhan bersama-sama. Matahari bersinar terang, burung berkicaulah senang, harum semerbaklah bunga di padang, semuanya mengajak kepada kita, kan memuji nama Tuhan Yang Esa, kan memuji nama Tuhan Yang Esa. Matahari bersinar terang, burung berkicaulah senang, harum semerbaklah bunga di padang, semuanya mengajak kepada kita, kan memuji nama Tuhan Yang Esa, kan memuji nama Tuhan Yang Esa. Wah, adik-adik pinter-pinter nih memuji Tuhannya. Suaranya sudah lantang, sudah dengan penuh sukacita. Sekarang kita tambah lagi sukacita kita memujikan lagu kedua. Tetap semangat ya, jangan lupa tersenyum kalau kita bernyanyi. Ku mendaki ke Bukit Sion, ku jalani bersama-sama. Ku mendaki ke Bukit Sion, ku jalani bergandeng tangan. Haleluya, oh haleluya, ku jalani bersama-sama. Haleluya, oh haleluya, ku jalani bergandeng tangan. Satu kali lagi. Ku mendaki ke Bukit Sion, ku jalani bersama-sama. Ku mendaki ke Bukit Sion, ku jalani bergandeng tangan. Haleluya, oh haleluya, ku jalani bersama-sama. Haleluya, oh haleluya, ku jalani bergandeng tangan. Sekarang mari kita berdoa terlebih dahulu. Kita siapkan hati kita siapkan pikiran kita. Mari lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Bapa untuk penyertaan-Mu sepanjang tadi malam. Hingga saat ini kami dapat berkumpul di tempat ini, di rumah masing-masing dengan keadaan sehat dan dengan penuh sukacita. Tuhan Yesus, sebentar kami akan beribadah, kiranya Tuhan mau tolong ibadah kami, biarlah semuanya dapat berjalan dengan baik Bapa, dari awal, pertengahan, hingga akhir. Tuhan Yesus, kami anak-anak-Mu Bapa, rindu untuk memuji Engkau dan mendengarkan firman Tuhan. Biarlah Bapa, hanya Roh Kudus-Mu dan diri-Mu saja Bapa yang membungkus hati dan pikiran kami. Terima kasih ya Bapa, hanya di dalam nama-Mu kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin.
Sekarang kita mau mendengarkan firman Tuhan. Adik-adik mau siapkan Alkitabnya terlebih dahulu. Bilang sama mama papa untuk didampingi membaca firman Tuhan. Oke? Sudah siap semua ya? Jika sudah siap, coba diangkat jempolnya tinggi-tinggi. Bilang, kakak, aku sudah siap mendengarkan firman Tuhan. Kakak, aku rindu mendengarkan firman Tuhan. Oke, kita mau membaca firman Tuhan. Kita siapkan hati kita siapkan pikiran kita. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh. Glory haleluya. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Kita buka Alkitab kita dari Amsal pasalnya yang ke-23, ayatnya yang ke-12. Sekali lagi, Amsal 23, ayatnya yang ke-12. 23-nya yang besar, angkanya yang besar. 12-nya yang kecil. Ya. Amsal itu kitab perjanjian lama atau baru, ayo? Iya, perjanjian lama. Sudah terbuka semua ya? Jika sudah terbuka semua, sekarang mari kita berdoa terlebih dahulu. Kita kembali melipat tangan, menutup mata, kita berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus yang Maha Kasih, terima kasih Bapa. Hari ini Engkau izinkan kami Bapa untuk menerima firman-Mu, untuk mendengarkan firman-Mu. Kiranya Tuhan mau hadir bersama dengan kami. Tuhan mau bersama-sama dengan kami Bapa untuk memusatkan perhatian kami hanya kepada firman Tuhan. Tuhan Yesus yang Maha Kasih, biarlah firman-Mu ini Bapa dapat kami terima dengan baik, terlebih dapat kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Tuhan tolong bantu kami Bapa untuk dapat mengerti firman-Mu, untuk dapat melaksanakan firman-Mu hari demi hari. Bapa, kami juga berdoa untuk hamba-Mu yang akan memberitakan firman Tuhan. Kiranya Tuhan mau tuntun setiap apa yang akan hamba-Mu ini katakan Bapa. Kiranya semuanya ini hanya untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Hanya di dalam nama-Mu ya Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, kita baca bersama-sama ya. Amsal 23 ayatnya yang ke-12. Arahkanlah perhatianmu kepada didikan dan telingamu kepada kata-kata pengetahuan. Nah, adik-adik, setelah tadi kita membaca firman Tuhan, sekarang waktunya kita untuk merenungkan firman Tuhan kita. Nah, adik-adik, tadi kita sudah membaca firman Tuhan dari kitab apa? Ya, kitab Amsal. Adik-adik tahu enggak Amsal itu artinya apa? Ya, Amsal adalah perumpamaan atau peribahasa yang dituliskan oleh orang-orang bijak. Kata-kata ini dituliskan secara singkat agar mudah dimengerti oleh orang-orang yang membacanya. Kitab-kitab Amsal ini adik-adik juga banyak dituliskan oleh Raja Salomo. Tahu sendiri ya, Raja Salomo adalah raja yang terkenal dengan kebijaksanaannya. Nah, adik-adik, dari yang kita baca tadi, kita disuruh untuk mengarahkan perhatian kita kepada didikan dan mengarahkan telinga kita kepada kata-kata pengetahuan. Nah, jadi apakah pengetahuan dan didikan ini hanya didapatkan dari sekolah? Dari buku-buku pelajaran? Dari Wikipedia? Nggak itu aja adik-adik.
Ternyata perintah dan didikan di sini di dalam Alkitab adalah yang berpusat kepada firman Tuhan, berpusat pada kebenaran firman Tuhan. Nah, adik-adik, berarti kita disuruh ngapain ini adik-adik? Sebelumnya, kalau supaya kita tahu firman Tuhan itu apa, berarti kan kita harus baca dulu ini firman Tuhan ini. Supaya kita tahu didikan sama perintah Tuhan itu apa aja sih di sini tuh. Jadi adik-adik, mari setiap hari kita baca firman Tuhan. Supaya kita tahu perintahnya Tuhan untuk adik-adik ini apa aja. Didikannya Tuhan untuk adik-adik ini apa aja. Tapi didikan dan perintah Tuhan ini pun juga dapat kita tahu dari mama papa, dari kakak layan, dari guru adik-adik, opa, oma, orang-orang di sekitar adik-adik yang mengajarkan akan hal-hal yang benar, yang mengarahkan adik-adik pada hal-hal yang benar. Apa aja itu adik-adik? Seperti misalnya kalau adik-adik sekarang di rumah ya, sekarang mama bilang untuk berhenti mainnya, sekarang waktunya belajar, waktunya sekolah online. Ayo dibuka ini situsnya, webnya, kita mau sekolah online. Adik-adik, kita harus patuh adik-adik. Kita harus belajar dengan sungguh-sungguh melalui media-media yang ada sekarang. Jangan waktunya sekolah online kita masih bermain, masih tidur-tiduran, tunggu 5 menit lagi masih ngantuk. Kita harus semangat adik-adik, kita semangat menuntut ilmu. Ya. Jadi kita lalu ada lagi kok, misalnya mama bilang, papa bilang, ayo sekarang waktunya bantu mama papa, nyapu-nyapu sini-sini, lap-lap, atau beresin mainannya. Mari kita langsung bilang, oh siap ma, siapa? Atau kalau waktunya makan, adik-adik makan sekarang pasti udah gak makan ciki-ciki lagi kan ya. Kok mama bilang, ayo diganti makan cikinya ini sama buah dan sayur. Nah, tentu itu mengajak kita untuk ke arah-arah hal yang baik adik-adik. Punya maksud-maksud yang baik pasti mama papa itu. Begitu pula di sekolah. Kalau bu guru bilang, sekarang waktunya kita mempelajari matematika, mempelajari bahasa Inggris, mempelajari budi pekerti. Semuanya itu untuk kebaikan kita. Menuntun kita agar menjadi lebih baik lagi, bertumbuh di dalam pengetahuan kita. Ya. Kalau di IMPA, di gereja, kita mendengarkan firman Tuhan, mendengarkan kakak layan, kita bersama-sama belajar firman Tuhan. Itu supaya kita agar menjadi anak-anak yang semakin bertumbuh di dalam iman. Semakin kita kuat untuk menjalani hari demi hari, supaya kita tidak menjadi anak-anak yang mempunyai mental yang kacangan, mempunyai mental yang kuat kita. Kalau ada apa-apa, teman kita mengajak kita hal yang tidak baik, misalnya, ayo nyontek, kita ada ulangan, ayo kita nyontek teman-teman kita yang pintar. Waduh. Adik-adik, kalau sudah ada gitu, adik-adik sudah punya pegangan. Oh enggak, di dalam Alkitab enggak ada itu disuruh nyontek. Mama papaku enggak pernah ngajari nyontek, kakak layan enggak pernah ngajarin nyontek. Adik-adik tahu mana yang boleh adik-adik lakukan, mana yang enggak boleh. Mana yang benar untuk dilakukan, mana yang tidak benar. Kalau misalnya kita bilang, ayo bolos sekolah kita ke kantin, makanannya enak, gak usah dengerin bapak ibu guru dah. Adik-adik udah tahu kalau itu, wah itu gak benar itu. Tuhan Yesus tidak ngajari bolos. Oh enggak, aku mau masuk sekolah, aku mau belajar supaya nanti aku bisa jadi dokter, supaya aku bisa jadi polisi. Aku enggak mau ikut. Itu baru anak-anak Tuhan yang hebat. Adik-adik tahu, adik-adik mengerti mana yang boleh dan tidak boleh dilakukan. Sekarang kalau misalnya itu dari orang lain. Nah, kalau sekarang ini tidak ketemu teman-teman, sekarang kita di rumah,
kita harus waspada sama apa? Waspada sama yang kita tonton. Adik-adik banyak nonton TV, banyak nonton YouTube, banyak buka Instagram, apalagi Facebook dan lain-lain teman-temannya itu. Apa semuanya yang ada di situ itu hal-hal yang benar, hal-hal yang baik, yang patut kita contoh semua? Tentu tidak, adik-adik. Ada banyak hal yang tidak boleh kita contoh dalam hidup kita sehari-hari. Yang kita terapkan dalam hidupan sehari-hari, ada banyak hal-hal yang tidak boleh. Karena apa? Karena tidak sesuai sama perintah Tuhan, sama didikan Tuhan yang Tuhan ajarkan kepada kita. Jadi adik-adik harus berhati-hati. Adik-adik nonton film, waduh, ada orang jongkrokno temene. Wah, adik-adik ketawa ya. Wah, lucu. Tapi itu sebenarnya boleh tidak dilakuin? Jangan ya. Jangan sampai kita ikut-ikutan hal-hal seperti itu. Kalau ada temennya ya dikasih tempat duduk, bukan malah dijongkrokno ya kan. Temennya nanti sakit, jatuh, nangis wes ya, terus berantem wes. Jadi adik-adik, dari tonton-tonton kita pun kita juga harus menjaga itu adik-adik. Kita harus tahu nih, oh ini cuman sekedar tontonan, cuman sekedar film kartun, jadi tidak boleh dicontoh. Makanya adik-adik, kalau mama papa membatasi adik-adik atau menemani adik-adik dalam membuka media sosial atau menonton, itu semua untuk mengarahkan adik-adik. Mengarahkan adik-adik bahwa ada perbuatan-perbuatan yang benar yang memang harus adik-adik lakukan dan ada yang tidak. Jadi tidak usah adik-adik bersungut-sungut, apa sih mama ini, papa ini ikut-ikut aja, aku mau nonton sendiri. Jangan gitu adik-adik ya. Mama papa mau adik-adik ini bertumbuh dan berkembang menjadi anak-anak yang baik, menjadi anak-anak yang benar. Anak-anak yang mau mengandalkan Tuhan dalam kehidupannya sehari-hari. Jadi adik-adik, kalau nanti adik-adik dilihat sama orang, waduh, anak Kristen tuh memang top markotot, pinter, berprestasi di sekolah, nggak nakal, nggak suka berantem, sama saudara-saudaranya tuh akur, sama mama papanya tuh patuh. Nggak ada itu anak Kristen yang suka berantem, yang suka ngejek temennya, yang suka marah-marah, suka apalagi pokoknya yang buru-buru tuh nggak ada anak-anak Kristen tuh. Waduh, hebat itu langsungan. Ya, dengan begitu kita pun juga turut memuliakan nama Tuhan di orang-orang sekitar kita. Begitu pula untuk masa depan adik-adik. Jika adik-adik mendengarkan dan memperhatikan didikan serta perintah Tuhan, Tuhan berjanji adik-adik. Di sini Tuhan, di Alkitab Tuhan berjanji, adik-adik akan mendapatkan masa depan yang cerah. Jika adik-adik mendapatkan masa depan yang cerah, maka mama papa pun, orang-orang yang di sekitar adik-adik, bahkan kakak lain juga akan merasa bahagia. Maka kakak lain dan orang-orang di sekitar adik-adik akan merasa senang. Waduh, puji Tuhan. Sekarang adik-adik ini anaknya, waduh, sopan-sopan, pinter-pinter ya semuanya ya. Adik-adik pasti juga ikut senang kan? Semuanya hidupnya penuh sukacita. Ingat ya adik-adik, setiap didikan ajaran yang benar akan firman Tuhan, Tuhan tadi menjanjikan apa? Iya, Tuhan menjanjikan masa depan yang cerah, masa depan yang penuh harapan. Itu tidak apa-apa adik-adik. Janji Tuhan itu selalu ya dan amin. Pasti Tuhan akan genapi. Tapi ya itu tadi ya. Pertama kita harus baca firman Tuhan. Kita harus taat pada firman Tuhan. Taat pada mama papa, taat pada ibu guru, kakak layan. Yang membantu adik-adik, yang mengarahkan adik-adik agar adik-adik menjadi anak-anak yang baik. Adik-adik dapat menjadi garam dan terang. Amin. Amin. Nah, adik-adik, setelah kita mendengarkan dan membaca firman Tuhan tadi, sekarang kita mau bermain. Kakak punya
TTS. Tahu kan ya TTS ya, teka-teki silang yang ada balok-baloknya itu. Nah, nanti kita akan main itu, setiap nomor nanti akan kakak kasih clue. Tapi clue-nya ini ada di dalam Alkitab juga. Jadi kakak mau nanti kita sama-sama buka dan baca Alkitabnya, lalu kita isi TTS kita kalau udah tahu jawabannya. Gimana kak cara isinya kak? Caranya langsung aja adik-adik jawab spontan ya. Nggak perlu TTS-nya digambar dulu, nggak perlu. Langsung dijawab secara lisan. Oke? Nah, sekarang kita mau bermain. Sudah siap semua ya? Sudah pemanasan ya? Semangat ya? Kita mulai ya. Adik-adik, sekarang sudah siap ya untuk mengisi TTS kita pada hari ini. Nomor 1, bagian yang mendatar. Apa sudah ketemu? Jika sudah, kakak akan memberikan clue-nya. Kita buka Alkitab kita dari Amsal, pasalnya yang ke-23, ayat 16. Sekali lagi, Amsal 23, ayat 16. Jika sudah ketemu, kita akan membacanya bersama-sama. 1, 2, 3. Jiwaku bersukaria kalau bibirmu mengatakan yang jujur. Nah, sekarang pertanyaannya, di dalam Amsal 23 ayat 16 tadi, kita harus berkata apa? Ayo. Kita harus berkata apa? Sudah jawab semuanya ya? Nah, ini kakak kasih jawaban pertama yang mendatar. Nah, sekarang kita akan membaca Amsal 23 ayat 24 untuk menjawab pertanyaan nomor 2 mendatar. Sekali lagi, TTS nomor 2 mendatar. Jawabannya ada di Amsal 23 ayat 24. Kita baca bersama-sama ya. Ayah seorang yang benar akan bersorak-sorak, yang memperanakan orang-orang yang bijak akan bersukacita karena dia. Nah, sekarang pertanyaannya, siapa mempunyai anak yang bijak akan ... Siapa mempunyai anak yang bijak akan ... Jadi apa hayo jawaban nomor 2? Kakak kasih jawabannya ya. Sekarang kita lanjut lagi nih, nomor 3 mendatar. Kita buka Amsal 23 ayat 12b. Sekali lagi, Amsal 23 ayat 12b. Jika sudah ketemu semua, kita akan baca bersama-sama. Dan telingamu kepada kata-kata pengetahuan. Ya, sekarang pertanyaannya adalah, jangan mendengar kata-kata cemooh, tetapi dengarlah kata-kata ... Ayo apa yo? Sudah tahu ya jawabannya ya? Sekarang kita akan buka jawaban nomor 3 mendatar. Apa betul adik-adik? Yeay, betul ya jawabannya ya? Oke, sekarang kita lanjut di nomor 4 mendatar.
Nomor 4 mendatar terambil dari Amsal 23 ayat 12a. Nah, yang tadi kita baca atasnya. 1, 2, 3. Arahkanlah perhatianmu kepada didikan. Oke, sudah ya. Sekarang pertanyaannya, kita harus mengarahkan perhatian kepada titik. Ayo, apa nih jawabannya? Sudah terjawab ya? Nah, sekarang kakak mau buka jawabannya nih nomor 4. Siapa yang betul semua? Wah, pintar adik-adik Pelkat PA. Pertanyaan nomor 5 mendatar. Kita buka Amsal 22 ayat yang ke-18. Amsal 22 ayat yang ke-18. Sudah ketemu semua? Jika sudah, kita membaca bersama-sama. Karena menyimpannya dalam hati akan menyenangkan bagimu, bila semuanya itu tersedia pada bibirmu. Ya, sekarang pertanyaannya, Amsal harus disimpan di dalam apa? Sekali lagi, Amsal harus disimpan di dalam titik. Sudah tahu semua? Wah, pintar semua. Siapa yang dari nomor 1 sampai nomor 5 mendatar? Jawabannya betul semua. Oke, pintar. Tepuk tangan buat kita semua. Masih mau lanjut lagi? Iya, kita sekarang mau isi ya. Nomor 1 yang menurun. Nomor 1 menurun terambil dari Amsal 23 ayatnya yang ke-19. Amsal 23 ayat yang ke-19. Jika sudah didapat, kita akan membaca bersama-sama. 1, 2, 3. Hai anakku, dengarkanlah dan jadilah bijak. Tujukanlah hatimu ke jalan yang benar. Nah, sekarang pertanyaannya, disimak baik-baik ya. Kita harus menunjukkan hati ke jalan yang titik. Oke, sudah diisi? Ye, pintar ya, sudah terjawab. Kakak akan membuka jawabannya. Nomor 1 menurun. Nah, sekarang kita lanjutkan di nomor 2 menurun. Nomor 2 menurun terambil dari Amsal 23 ayat 17 sampai 18. Amsal 23 ayatnya yang 17 sampai 18. Mari kita baca bersama-sama. Janganlah hatimu iri kepada orang-orang yang berdosa, tetapi takutlah akan Tuhan senantiasa, karena masa depan sungguh ada dan harapanmu tidak akan hilang. Nah, adik-adik, sekarang pertanyaannya, siapa yang hidup takut akan Tuhan memiliki titik. Siapa yang takut akan Tuhan akan memiliki titik. Oke, sudah terjawab ya. Kakak buka jawaban nomor 2 menurun. Sekarang nomor 3 menurun. Terambil dari Amsal 22 ayatnya yang ke-17. Amsal 22 ayat 17. Kita baca bersama-sama. 1, 2, 3.
Pasanglah telingamu dan dengarkanlah amsal-amsal orang bijak. Berilah perhatian kepada pengetahuanku. Ya, sudah dibaca semua ya. Sekarang pertanyaannya. Amsal-amsal ditulis oleh orang ... Yang tadi harus kita dengarkan itu, amsal-amsal itu ditulis oleh orang-orang yang ... Sudah menjawab semuanya? Sekarang kakak akan jawab. Kakak akan buka jawaban nomor 3. Kita lanjut lagi pada nomor 4, menurun. Masih semangat semua ya? Oke, masih dong. Sekarang kita mau buka lagi Amsal 22 ayat 19. Nah, deket-deket kok adik-adik ini ayatnya ya. Amsal 22 ayat 19 kita baca bersama-sama. Supaya engkau menaruh kepercayaanmu kepada Tuhan. Aku mengajarkannya kepadamu sekarang, ya, kepadamu. Sudah dibaca ya? Pertanyaannya adalah, kita diajarkan untuk percaya kepada siapa? Kita harus menaruh kepercayaan kepada ... Oke, sudah diisi ya? Jika sudah diisi, kakak akan keluarkan jawaban nomor 4 menurun. Siapa ini yang betul semua? Pertanyaan yang terakhir, nomor 5 menurun. Kita akan buka pada Amsal 19 ayatnya yang ke-20. Amsal 19 ayat 20. Sudah dapat semuanya ya? Mari kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Dengarkanlah nasihat dan terimalah didikan, supaya engkau menjadi bijak di masa depan. Nah, adik-adik, sekarang kita mau menjawab pertanyaan nomor 5. Kakak akan memberikan pertanyaannya. Dengarkanlah ... dan terimalah didikan, supaya engkau menjadi bijak di masa depan. Ayo, apa ayo tadi yang ... ayo. Dengarkanlah ... dan terimalah didikan, supaya engkau menjadi bijak di masa depan. Sudah menjawab semuanya? Iya adik-adik, sudah pintar semuanya adik-adik, sudah bisa menjawab pertanyaan dari teka-teki silang hari ini. Adik-adik, sekarang kita mau berdoa syafaat. Kita mau siapkan hati kita untuk berdoa kepada Tuhan. Apa nih yang mau didoakan? Mungkin pertama untuk mama papa, ya kan? Untuk adik kakak, opa, oma, untuk siapa lagi? Untuk bapak ibu guru, untuk bapak pendeta, untuk gereja kita, untuk bangsa dan negara, untuk teman-teman kita yang sakit, untuk apa lagi nih adik-adik? Untuk kakak layan juga ya. Nah, sekarang kita mau berdoa. Lipat tangannya, tutup mata. Ingat ya, kita berdoa adalah berbicara dengan Tuhan. Kita berdoa itu harus dengan sikap yang baik. Tidak boleh kita buka mata, lirik kanan, lirik kiri, cubit kanan, cubit kiri, oke? Sekarang kita mau berdoa. Tuhan Yesus yang baik, Bapa, kami anak-anak-Mu kembali hadir dalam kerajaan-Mu yang kudus, Bapa. Kami berdoa untuk
orang tua kami Bapa, untuk Mama, untuk Papa. Kiranya Tuhan mau senantiasa berikan kesehatan, Tuhan berikan rezeki, Tuhan lindungi mereka jikalau mereka sedang bekerja Bapa. Tuhan mau pelihara dalam setiap aktivitasnya. Tuhan, kami juga berdoa untuk saudara-saudara kami, untuk kakak, untuk adik kami. Kiranya Tuhan juga mau tolong berkati dalam studinya Bapa. Tuhan mau berkati dalam kesehatannya. Tuhan juga mau jaga dan pelihara dalam setiap aktivitasnya, entah itu bermain Bapa ataupun belajar. Kami juga berdoa untuk opa dan oma, untuk om, tante kami. Kiranya Tuhan juga mau tolong berkati, Tuhan senantiasa berikan kesehatan, dimanapun mereka berada Tuhan. Meskipun mereka jauh, kiranya Tuhan juga mau tolong untuk berikan sukacita Bapa, meskipun mereka jauh dari kami. Tuhan Yesus, kami juga berdoa Bapa untuk sekolah kami, untuk studi kami Bapa yang saat ini berjalan secara online. Biarlah kami dapat tetap belajar dengan baik Bapa, dapat mengerti apa yang Bapak Ibu Guru katakan Bapa, apa yang Bapak Ibu Guru ajarkan Bapa melalui studi online. Biarlah kami semua Bapa tetap mendapatkan ilmu pengetahuan yang berguna bagi masa depan kami. Kami juga mau serahkan Bapak Ibu Guru kami, kiranya Tuhan juga mau campur tangan dalam setiap program yang mereka persiapkan untuk kami. Tuhan berikan kesehatan, Tuhan jaga dalam aktivitasnya, baik di sekolah maupun aktivitas lainnya. Tuhan Yesus yang makasih, kami juga berdoa untuk bangsa dan negara ini Bapa. Tolong Bapa, Tuhan pulihkan bangsa dan negara kami Bapa. Biarlah semuanya Bapa dapat kembali seperti sedia kala Bapa. Saudara-saudara kami yang terkena penyakit Corona Bapa, dapat Tuhan juga sembuhkan. Tuhan jamah Bapa, biarlah Bapa negara kami dapat menjadi negara yang makmur, damai, dan sejahtera. Tuhan Yesus yang makasih, kami juga mau serahkan untuk Bapak Pendeta dan Ibu Pendeta Bapak yang dengan setia melayani kami, yang dengan setia memberikan fasilitas-fasilitas agar kami tetap dapat beribadah. Kiranya Tuhan juga mau tolong berkati Bapa dalam setiap pelayanannya, dalam kehidupan mereka, di dalam keluarga, baik berjemaat. Begitu pula untuk pengurus-pengurus gerejawi, juga untuk PHMJ, Majelis Jemaat, pengurus, serta pelayan pelekat Bapa, kiranya Tuhan juga mau tolong berkati. Ya Yesus yang makasih, kami juga mau serahkan Bapa untuk teman-teman kami yang sedang mengalami kelemahan tubuh Bapa. Kiranya Tuhan juga mau bersedia untuk jamah, untuk sembuhkan Bapa melalui obat-obatan, melalui dokter Bapa yang telah mereka datangi. Kiranya mereka dapat kembali pulih Bapa, dapat kembali bersukacita Bapa untuk memuji dan memuliakan nama-Mu setiap harinya. Tuhan Yesus, terlebih-lebih kami juga mau berdoa untuk kami satu persatu Bapa. Tuhan mau tolong berkati dalam setiap aktivitas kami hari lepas hari. Kiranya Tuhan mau tolong jaga kami Bapa, biar kami dapat menjadi anak-anak-Mu yang selalu taat dan dengar-dengaran akan firman Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami percayakan Bapa, semua doa-doa kami ini Bapa, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Allah kami yang hidup. Amin. Dengar Dia panggil nama saya, dengar Dia panggil namamu, dengar Dia panggil nama saya, juga Dia panggil namamu. Oh kiranya Yesus amat cinta pada saya. Oh kiranglah ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, ya,
Ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya, ya. Satu kali lagi. Dengar dia panggil nama saya, dengar dia panggil namamu, dengar dia panggil nama saya, juga dia panggil namamu. Oh kiranya, oh kiranya Yesus amat cinta pada saya. Oh kiranya ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya, ya, ya. Adik-adik, hari ini ibadah kita telah selesai. Terima kasih telah mengikuti ibadah IMPA online pada hari ini. Kiranya ibadah hari ini dapat menjadi berkat bagi kehidupan kita sehari-hari. Dan biarlah adik-adik dapat bertambah taat dan dengar-dengaran akan firman Tuhan, dengar-dengaran pada mama papa, ibu bapak guru, dan tetap bersukacita. Jangan lupa ya adik-adik, di dalam kondisi seperti ini, tidak bosan-bosannya kakak untuk mengingatkan kembali bahwa kita harus rajin-rajin cuci tangan. Jika keluar rumah kita menggunakan masker, cuci tangannya menggunakan sabun yang bersih ya. Oke, sekarang kita mau selesaikan ibadah kita pada hari ini. Kita berdoa lagi, kita kembali tutup mata, lipat tangannya. Tuhan Yesus yang Maha Kasih, terima kasih Bapa, Engkau telah memberkati ibadah pada hari ini Bapa. Hingga saat ini kami telah selesai beribadah. Kami sungguh mengucap syukur Bapa atas ibadah yang telah kami lewati. Terima kasih untuk firman Tuhan yang telah kami dengar Bapa. Kiranya Bapa, Engkau dapat selalu melindungi kami, Engkau selalu dapat menjaga kami dalam setiap pergerakan kami di dalam 1 minggu ke depan. Tuhan Yesus yang Maha Kasih, kami serahkan hidup kami Bapa hanya ke dalam nama Tuhan Yesus Kristus Allah kami yang hidup. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur Bapa. Amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.